Tidak akan. Tracy sangat menghargai perasaan anak-anak. Daniel menegaskan, anak-anak tidak rela meninggalkan papinya. Selain itu kakek sudah membuat surat wasiat. Terlihat sangat tulus. Tracy seharusnya bisa memahaminya. Meskipun dia bisa memahaminya, tapi Lorenzo tidak akan membiarkannya begitu saja. Tuan Besar tampak serius. Setelah melewati banyak hal, pandanganku terhadap Tracy telah banyak berubah. Aku akui itu adalah kesalahanku yang memisahkan kalian dan menyakitinya. Aku bersedia bertanggung jawab atas tindakanku. Dia cukup mengatakannya saja. Aku akan melakukannya sebaik mungkin untuk menebus kesalahanku. Tapi tidak dengan masalah anak-anak. Mereka adalah benih dan masa depan keluarga Wellens. Mereka tidak boleh direbut oleh siapapun. Semakin banyak Tuan Besar berkata, dia semakin emosi dan tangannya gemetaran. Aku tahu. Daniel membujuk Tuan Besar. Mereka anakku. Aku lebih peduli dari kakek. Bahkan jika aku mencintai Tracy, aku juga tidak akan pernah menyerah jika berkaitan dengan anak. Aku seorang pria. Bagaimana mungkin aku membiarkan anakku direbut oleh orang lain? Kakek tenang saja. Carla di sana untuk berobat. Aku juga akan tinggal di sana. Kita tentukan seperti ini saja. Jika dia bisa melihat papi dan maminya bersama-sama setiap hari, suasana hatinya akan menjadi baik dan penyakitnya akan lebih cepat sembuh. Tuan Daniel juga tinggal di sana. Sanjaya dengan cepat setuju. Jika seperti itu, maka tidak jadi masalah. Apa kamu benar-benar tinggal bersamanya di sana? Tuan Besar ragu. Tentu saja. Daniel merentangkan tangannya. Kalau tidak, aku tinggal di mana? Villa sisi selatan masih dibereskan. Aku tidak punya tempat tinggal. Jangan membohongiku. Tuan Besar tetap tidak percaya. Aku lihat temperamen Tracy yang sekarang tidak semudah itu untuk dibujuk. Dia saat itu pergi dalam keadaan penuh amarah. Apa dia akan membiarkanmu tinggal di rumahnya? Demi anak. Daniel terus membujuk. Kondisi Carla sangat tidak stabil. Kita semua cemas. Selain itu, sangat sulit mengundang tabib Hansen datang. Kita sudah mengunjungi desa itu 3 kali dan akhirnya bisa mengundangnya ke sini. Berharap dia bisa cepat menyembuhkan Carla. Saat ini, Tracy sudah mengesampingkan prasangkanya dan bekerja sama denganku untuk menyelesaikan tugas ini. Meskipun temperamen Nona Tracy buruk, tapi dia benar-benar mencintai anaknya. Sanjaya membantunya berbicara. Bagaimanapun, dia adalah anak kandungnya. Aku percaya pada hal ini. Tuan Besar berpikir sekian lama dan akhirnya mengangguk. Baiklah, karena kamu berkata begitu, aku tidak bisa menghentikannya. Tapi setelah Carla sembuh, kamu harus membawa mereka bertiga pulang secara utuh. Aku berjanji pada kakek. Daniel berhasil menjemput ketiga anaknya dan anak-anak sangat senang mengetahui bahwa mereka akan pergi ke tempat mami. Senyum cerah mereka muncul di wajah Carlos yang akhirnya muram. Carlos langsung melompat dari sofa, bertepuk tangan dan bersorak gembira. Carla juga bertepuk tangan dan berkata dengan gembira, "Yeay, bertemu mami." Bilang sampai jumpa pada kakek buyut. Sampai jumpa, kakek buyut. Anak-anak jangan nakal. Setelah sembuh, kalian harus pulang, mengerti? Tuan Besar memegang tangan kecil Carlos dan Carlos ia enggan melepaskannya. Telepon kakek buyut setiap hari. Beritahu kondisi kalian. Jika terjadi sesuatu, kalian harus memberitahu kakek buyut. Mengerti, kakek buyut, tenang saja.
Anak-anak tidak sabar, mereka berlari keluar, bersorak dan naik mobil. Tuan besar duduk di kursi roda sambil melihat punggung kecil anak-anak, matanya memerah. "Jangan sedih, aku akan membawanya kembali setelah sembuh." Daniel menghiburnya lalu naik mobil dan mendesak dengan suara rendah, "Cepat pergi, cepat." Dia takut tuan besar berubah pikiran dan tidak membiarkan anak-anak pergi. "Baik." Sartono segera menyalakan mobil lalu melaju. Tuan besar menyaksikan mobil menghilang dari halaman. Ia merasa gelisah. "Kenapa aku merasa sedang ditipu oleh Daniel? Kenapa aku merasa ada sesuatu yang tidak beres? Tidak, cepat kejar mereka dan bawa anak-anak kembali." "Astaga, tuan besar, jangan seperti ini." Sanjaya buru-buru menasihati. "Perkataan Tuan Daniel barusan benar. Dia lebih peduli pada anak-anak daripada Anda, dan dia tidak mungkin membiarkan keluarga Moore merebut anak-anak. Anda tenang saja." "Tapi dia mengemudi dengan sangat cepat. Aku merasa seperti ada sesuatu." Tuan besar merasa tidak nyaman. Sekarang bocah ingusan itu sudah belajar tidak patuh. Dulu jika terjadi sesuatu, dia selalu melawanku. Tapi sekarang dia belajar untuk membujukku. Lihatlah perkataannya hari ini. Dulu jika tidak dipukul, dia tidak akan buka mulut. Ini hal yang baik. Dia sudah tumbuh dewasa. Sanjaya meyakinkan. Tuan Daniel sudah sebesar ini dan sudah melewati asam garam di dunia bisnis. Anda harus mempercayainya. Tapi kumohon, Anda jangan seperti ini. Sanjaya cemas. Coba Anda pikirkan, kenapa orang-orang dari keluarga Moore merebut Tabby Hansen? Bukankah karena dulu Nona Tracy dianiaya oleh keluarga Wellens kita? Saat itu, demi Victoria, Anda mengutus orang-orang untuk menggantikan Nona Tracy. Ini merupakan penghinaan besar baginya. Sekarang Nona Tracy tidak bersedia masuk ke rumah Wellens, tapi karena dia merindukan anaknya, jadi dia menggunakan cara seperti ini. Menurutku, selama Anda tidak campur tangan, Tuan Daniel cepat atau lambat akan bisa membujuk Nona Tracy dan mungkin memintanya kembali ke keluarga Wellens. Keluarga akan bersatu kembali. Semua orang akan bahagia. Kamu sedang bermimpi, Tuan besar berkata dengan marah. Bahkan jika mereka berdua bersedia, apakah menurutmu Lorenzo akan diam saja? Perselisihan antara keluarga Moore dan keluarga Wellens tidak bisa diselesaikan semudah itu. Benar juga, aku masih khawatir. Minta orang untuk mengikuti mereka. Tuan besar menginstruksikan. Jangan mengganggunya. Awasi saja Daniel. Lihat apakah dia hanya mengantar anak-anak ke villa sisi utara atau tinggal di sana. Oke, akan segera kulaksanakan. Mobil Rolls Royce Phantom hitam menuju ke arah villa sisi utara. Anak-anak dengan senang hati menantikan kehidupan keluarga yang lengkap. Daniel memandang mereka dengan lembut dan ia tersentuh sejenak. Tadi dia hanya ingin membujuk Tuan besar jadi mengatakan hal-hal itu. Sekarang dia berpikir sebenarnya tinggal di sana juga ide yang bagus. Tidak hanya bisa mengawasi anak-anak, tapi juga bisa dekat dengan Tracy. Memikirkan hal ini, bibir Daniel terangkat. Tuan Daniel, ada mobil yang mengikuti kita. Thomas melaporkan. Sepertinya orangnya Tuan besar. Apa ingin menyingkirkan mereka? Hartono bertanya. Tidak perlu. Daniel berkata dengan santai. Berpura-puralah tidak tahu. Kendarai mobil seperti biasa. Baik, Hartono lanjut mengemudi. Cepatlah. Daniel melihat jam tangannya. Ia cemas karena waktunya agak mepet. Baik,
Hartono meningkatkan laju kecepatannya. Daniel hendak berbicara dengan anak-anak ketika telepon berdering. Dia memberi isyarat kepada anak-anak lalu mengangkat telepon. Halo. Sudah dijemput? Tracy dengan cemas menunggu di rumah, tapi ketika menelpon dia pura-pura dingin dan sombong. Kenapa buru-buru? Masih ada waktu kan? Daniel sengaja menggodanya. Sisa 5 menit lagi, bawahanku sudah menyiapkan semua senjata mereka. Jika kamu tidak mengantar anak-anak, sekarang aku akan pergi ke rumah Tuan Besar untuk menjemput mereka. Setelah mengatakannya, Tracy melepaskan tembakan ke arah yang tidak jauh. Terdengar suara dor yang keras dan seketika ranting-ranting berjauhan menakuti burung yang terbang. Daniel terdiam. Sekarang wanita ini benar-benar menjadi wanita pemarah. 4 menit lagi. Tracy kehilangan kesabarannya dan langsung memerintahkan, siapkan mobilnya, bersiap untuk pergi. Baik, kita akan segera sampai di sana. Daniel buru-buru berkata, sudah setengah jalan ke villa sisi utara. Jangan berbohong padaku. Tracy mengucapkan kalimat ini lalu menutup telepon dan memerintahkan, periksa kamera CCTV, apa mereka sudah tiba? Baik. Karena Carla sakit, Hartono tidak berani mempercepat laju, jadi tetap terlambat 3 menit. Naomi memimpin pasukan menunggu di gerbang halaman. Puluhan pengawal wanita semuanya memegang senjata dan berwajah galak. Wanita-wanita ini benar-benar galak. Thomas hanya bisa menghela nafas. Jangan main-main dengan mereka. Emosinya membara seperti api. Hartono mengingatkan dengan suara rendah. Begitu perkataan ini terucap, terdengar kicau elang dari luar dan Roxy bergegas keluar dari jendela mobil, terbang keluar dan mendarat di punggung tangan tuanya, Tracy Moore. Mami! Carlos menjulurkan kepalanya keluar dari jendela mobil dan melambaikan tangan dengan gembira pada Tracy. Carlos! Tracy sangat senang dan buru-buru menyapanya. Mobil berhenti, Thomas menggendong Carlos dan Carlos turun dari mobil. Carlos melemparkan dirinya ke dalam pelukan Tracy, memeluk lehernya erat-erat. Mami, kukira harus menunggu sangat lama, baru bisa bertemu denganmu lagi. Tadi sangka bisa bertemu secepat ini. Apa kamu senang bertemu dengan Mami? Tracy bertanya sambil memegangi pipi kecilnya. Senang. Carlos mengangguk-angguk. Baguslah. Tracy mencium pipi tembemnya. Mami. Carlos berlari ingin memeluk Mami dan membiarkan Mami menciumnya, tapi kepribadiannya yang ingin tidak mengizinkannya melakukannya, jadi dia hanya bisa melihat dari kejauhan. Carlos. Tracy memeluk dan mencium keningnya. Mami sudah bilang kita akan segera bertemu lagi. Mami tidak bohong padamu kan? Iya. Carlos tersipu dan mengangguk lalu memeluk leher Tracy dengan erat. Mami, kuharap kita tidak akan berpisah selamanya. Iya, Mami tidak akan pernah meninggalkanmu lagi. Tracy menepuk punggung Carlos. Anak baik. Mami. Terdengar suara kecil dan serak Carla, tangan kecilnya yang kurus terulur ke arah Tracy. Tracy buru-buru mendekat lalu memeluk Carla. Carla telah kehilangan banyak berat badan karena sakitnya ini dan dia masih tidak bisa berjalan tegak. Setiap hari dia berbaring di ranjang atau duduk di kursi roda, bahkan untuk berbicara pun sudah tidak ada tenaga. Melihatnya membuat hati sedih. Carla, Mami sudah mengundang tabib Hansen. Dia pasti bisa menyembuhkanmu. Tracy membelai rambut Carla dengan pelan. Setelah kamu sembuh, Mami akan menemanimu main ke Disney. Iya, terima kasih Mami. Carla melemparkan dirinya ke pelukan Tracy dengan manja. Anak baik, Mami gendong kamu masuk ke rumah.
Tracy menggendong Carla lalu berjalan masuk ke rumah. Bahkan tanpa melihat Daniel, dia langsung berkata pada anak-anak, Carlos, Carla, mami ajak kalian menemui tabib Hansen. Dia adalah teman baik kakek James. Dia adalah dokter yang sangat hebat. Kalian harus sopan padanya, mengerti? Mengerti? Daniel melihat punggung Tracy dan merasa agak kecewa, tapi dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dulu dialah yang sulit diajak bicara dan begitu sombong di hadapannya, tapi sekarang malah sebaliknya. Jadi ini pembalasan. Tuan Daniel, tidak ada yang peduli dengan kita. Apa kita harus masuk? Thomas bertanya dengan suara rendah. Omong kosong. Daniel memelototinya lalu berjalan masuk. Naomi tidak menghentikan mereka, tapi tidak menyambut mereka juga. Daniel duduk dengan bermuka tebal di sofa sambil menuangkan segelas teh untuk dirinya sendiri. Thomas dan Hartono berdiri di belakangnya, menyentuh hidung mereka dengan kesal, merasa sangat tidak nyaman. Hartono! Pada saat ini terdengar suara yang sangat familiar. Hartono menoleh ke belakang dan segera menyapanya. Bukankah kamu ada di rumah sakit? Kenapa kembali? Nona Tracy bilang, tabib Hansen akan mengobatiku. Aku bisa cepat sembuh, jadi aku kembali, kata Paula sambil tersenyum. Nona Tracy sangat baik padamu. Hartono menghela napas. Tentu saja. Kalau tidak, kenapa aku bisa begitu tulus padanya? Ketika Paula menyebut Tracy, wajahnya penuh kegaguman. Dia melirik Daniel dan bertanya dengan suara rendah, apa kalian mengantar Tuan dan Nona muda kembali? Kenapa tidak ada yang menyambut kalian? Oh, jangan bahas lagi. Hartono tidak berani berkata-kata lagi. Pantas, Paula berkata dengan mulut melengkung. Saat Nona Tracy ada di rumah Wellens, bagaimana keluarga Wellens memperlakukannya? Kami sangat menghormatinya, Hartono berkata dengan tergesa-gesa. Semua orang di keluarga Wellens sangat menghormatinya dan menganggapnya sebagai nyonya. Benarkah? Paula mengangkat alisnya sambil bertanya. Siapa yang percaya pada tuduhan palsu Victoria dan menyuruh pengawal untuk mengikat tangan dan kaki Nona Tracy? Ini, Hartono terdiam. Dia tidak di rumah pada saat itu, tapi dia pernah mendengarnya bahwa Tuan Besar yang melakukannya. Tidak heran jika sekarang keluarga Moore tidak melakukan mereka dengan baik. Kamu sama seperti mereka, nyala. Paula mengusir Hartono pergi dengan marah dan langsung kembali ke kamar dengan kursi rodanya. Paula. Hartono berteriak 2 kali dan menjelaskan, aku tidak ada di rumah saat itu. Hari ini baru kembali. Tapi Paula sama sekali tidak mempedulikannya. Hartono kembali ke sisi Daniel dengan sedih. Ia merasa sangat tidak nyaman. Ditolak. Daniel mengangkat alisnya dan meliriknya. Aku yang disalahpahami, Hartono berkata dengan wajah sedih. Jelas-jelas aku tidak melakukan apa-apa, tapi malah dimarahi. Cepatlah, bujuk dia, Thomas mengingatkan. Bujuk apa? Daniel memperingatkan dengan suara rendah. Ini adalah rumah keluarga Moore. Mata-mata Lorenzo ada di mana-mana. Jika dia tahu tentang kalian berdua, habislah Paulamu. Aku benar-benar lupa hal sepenting ini. Hartono pucat karena terkejut. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Dia jauh lebih pintar darimu. Daniel memelototinya. Bodoh. Hartono tertegun sejenak, lalu dia baru mengerti
Paula tentu saja tahu bahwa Hartono menghormati Tracy dan juga tahu dia tidak ada hubungannya dengan peristiwa penindasan Tracy, tapi dia tetap bersikap buruk terhadapnya hanya untuk menunjukkannya kepada orang lain. Sebenarnya di dalam hatinya dia sama sekali tidak menyalahkan Hartono. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, kamu pulang saja dulu, perintah Daniel. Baik. Hartono segera pergi, dia tidak ingin membawa bencana pada Paula. Kamar lantai 3, Paula melalui jendela menyaksikan Hartono pergi dengan sedikit enggan. Tenang saja, meskipun anak muda ini sembrono, tapi Tuan Daniel akan mengingatkannya. Naomi berbisik, obatilah lukamu dengan baik, jangan berpikir sembarangan. Mengerti? Paula menghela napas. Tuan selalu tegas. Aku benar-benar takut. Jangan hubungi anak muda itu lagi. Naomi mengerutkan kening dan mengingatkan. Tidak masalah jika dia adalah orang lain. Tapi dia dari keluarga Wellens. Jika Tuan Lorenzo tahu, kalian berdua akan mati. Dia mengingatkan Paula, tapi juga mengingatkan dirinya sendiri. Namun Naomi dan Rian jauh lebih tenang daripada Paula dan Hartono. Bagaimanapun Hartono dan Paula masih muda. Aku tahu, suara Paula sedikit tersendat, tapi aku tidak rela meninggalkannya. Aku mengerti perasaanmu. Naomi juga enggan meninggalkan Rian. Menurutmu, apakah mungkin Nona Tracy akan berdamai dengan Tuan Daniel? Paula bertanya dengan ragu. Jika keluarga Moore dan keluarga Wellens berdamai, Nona Tracy dan Tuan Daniel rujuk kembali. Dengan begitu, kita juga tidak perlu menyerah pada cinta kita. Kemungkinannya kecil. Naomi menghela napas dengan suara rendah. Tapi, bukan benar-benar mustahil juga. Kulihat Nona Tracy masih memiliki perasaan pada Tuan Daniel. Dan Tuan Daniel juga tidak mudah menyerah. Mungkin mereka bisa rujuk kembali. Baguslah. Paula terpicu dengan harapan baru. Naomi juga berharap pada kemujurannya, benar-benar berharap kedua keluarga bisa menyelesaikan perselisihan dan melepaskan kecurigaan satu sama lain. Kak Naomi, pengawal wanita berteriak dari luar. Nona Tracy memanggilmu. Aku segera ke sana. Naomi menepuk bahu Paula dan berjalan pergi dengan cepat. Dia tiba di lantai 1 dan melihat Daniel tidak disambut. Awalnya Naomi tidak ingin peduli, tapi dia tetap meminta pelayan. Buatkan teh untuk Tuan Daniel. Jika tidak, Tuan dan Nona muda tidak akan senang melihatnya. Baik,